Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Para ulama mengatakan bahwasannya jika seseorang yang mengikuti orang-orang sufi, mereka akan berawal dengan yang namanya bid'ah dan akan berakhir dengan yang namanya zindik. Jadi katanya para ulama bahwasannya orang yang mempelajari ilmu tasawuf, yang mengikuti sufi, itu mereka akan berawal dengan yang namanya bid'ah dan berakhir dengan yang namanya zindik. Jika teman-teman bertanya dengan admin, apakah orang-orang sufi dan orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf ini sesat? Jawabannya adalah tidak, teman-temanku sekalian. Ada di antara mereka orang-orang yang lurus seperti Imam Al-Ghazali, setelah itu Imam Alwi Al-Haddad. Nah, admin banyak juga teman-temanku sekalian berguru dengan orang-orang sufi ini. Dan mereka menekankan sufi ini adalah orang-orang yang zuhud, adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak cinta kepada dunia, dan inilah orang-orang sufi. Tapi bukan orang-orang yang dia itu melenceng, teman-temanku sekalian, yang dimana mengatasnamakan syariat hakikat makrifat, seolah dia itu sudah mencapai tingkatan wali. Setelah itu syariat Islam itu seolah menjadi mainan, selalu menceritakan tentang karomah, tentang kehebatan dirinya, atau cerita tentang khurafat, cerita tentang tahayul, atau melakukan sesuatu yang dia itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Akan tetapi mereka ini, teman-temanku sekalian, selalu berhujah, beralasan, kamu belum sampai ke tingkatan kami, kamu itu masih di tingkatan syariat, jadi ilmumu itu masih harus belajar lagi. Terkadang teman-temanku sekalian, orang-orang seperti ini, kalau ditanya tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, mereka selalu berdalih, ada ilmu yang tidak bisa saya ajarkan kepada orang-orang awam. Ini namanya khianat, teman-temanku sekalian. Seolah ilmu yang ada di dalam Islam ini ada yang masih tersembunyi, masih belum sempurna. Dan terkadang terjadi, teman-temanku sekalian. Kalau percaya, perhatikan saja orang-orang yang terkadang mengaku sufi, ya admin sebut sufi gadungan lah, yang dimana mereka ini terkadang cerita tentang kehebatan karomah dan mereka akan mengatakan, ya kamu belum sampai ke tingkatan itu. Dan ini kalau tidak percaya, teman-teman bisa perhatikan saja sendiri. Terkadang kesesatan mereka ini, teman-temanku sekalian, berada di dalam akidah atau berada dalam keyakinannya, yang dimana mereka meyakini bahwasannya Allah itu ada di dalam dirinya. Setelah itu Allah itu ada di mana-mana. Ini keyakinan yang membuat seseorang itu menjadi kufur, teman-temanku sekalian. Setelah itu mereka bertemu Nabi secara nyata. Yang paling parah adalah mereka meyakini bahwasannya Nabi Khidir itu masih hidup. Dan terkadang mereka belajar bersama Nabi Khidir tentang ilmu gaib. Yang terkadang terjadi, teman-temanku sekalian. Yang paling parah itu terkadang itulah, bertemu Nabi Khidir, mendapatkan amalan. Loh, kita kan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengamalkan apa yang sudah Nabi ajarkan. Dan terkadang mengaku bertemu dengan Nabi Khidir, setelah itu belajar dengan Nabi Khidir. Sedangkan para sahabat tidak pernah bertemu Nabi Khidir, teman-temanku sekalian. Dan mereka tidak pernah belajar kepada Nabi Khidir. Orang-orang belakangan saja yang terkadang ketemu Nabi Khidir secara nyata, belajar setiap malam Jumat misalkan. Terkadang terjadi cerita-cerita seperti ini. Dan yang paling parah dari syubhat mereka ini adalah pengakuan mereka bertemu Nabi SAW secara nyata. Jadi masyarakat yang awam juga banyak tertipu tentang hal ini, teman-temanku sekalian, yang dimana mereka bertemu Nabi SAW secara nyata. Ini khurafat yang sangat luar biasa sekali kerusakannya, teman-temanku sekalian. Yang dimana kemarin ada ulama Indonesia yang mengaku bertemu Nabi SAW secara nyata.
Jadi ceritanya ulama ini datang ke makamnya Nabi SAW. Setelah itu terbukalah makam Nabi. Setelah itu Nabi keluar dari makamnya, dicium lututnya ulama ini oleh Nabi SAW. Ini kurang ajarnya luar biasa sekali. Dan yang paling parahnya adalah banyak orang yang meyakini ini. Dan yang lebih parahnya adalah anak muridnya membela gurunya dengan mengatakan bahwasannya banyak orang yang belum sampai ke tingkatan si ulama ini, yang dimana ulama ini sudah dapat kedudukan yang tinggi lah, ibaratnya tuh sudah berjalan di jalannya hakikat atau jalannya makrifat lah ya, dan anak muridnya gembar-gembor tentang hal tersebut. Ya, inilah yang paling parah subhatnya, teman-temanku sekalian, bertemu Nabi secara nyata. Jika ada yang seperti ini, teman-temanku sekalian, meyakini hal-hal yang aneh, lebih baik tinggalkan saja daripada berguru dengan orang-orang yang memberikan syubhat, bukan mengajarkan jalan yang lurus, justru memberikan syubhat yang membuat diri kita itu semakin tersesat. Jauh lebih baik tinggalkan. Banyaklah orang-orang yang istiqomah, yang mengajarkan ilmu, yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama-ulama yang seperti itu, dan alhamdulillah di Indonesia ini banyak. Tapi banyak juga yang ibaratnya tuh yang aneh-aneh juga, tidak banyak sih, tidak banyak. Dan alhamdulillah lah, ulama yang lurus itu masih banyak dan kita ikuti mereka saja. Seperti Buya Yahya, yang dimana Buya Yahya juga mengatakan bahwasannya sufi adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Buahnya dari belajar ilmu tasawuf adalah amal, setelah itu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disampaikan oleh Buya Yahya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dengan yang namanya syubhat, keburukan-keburukan akidah-akidah yang menyimpang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta supaya dibukakan jalan yang lurus untuk diri kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-teman ingin belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali ya hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.